Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Arima Dewantara dari Prodi Filsafat Hindu semester 4 dengan akhiran NIM 2313081020. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari mata kuliah Yoga Asanas. Manfaat praktek yoga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa manfaat dalam praktek yoga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat menyehatkan fisik sekaligus melancarkan peredaran darah dan menenangkan pikiran sekaligus membuat pikiran kita menjadi fokus. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Jelaskan pemahaman Anda tentang Surya Namaskar. Surya Namaskar atau salam matahari adalah yoga yang mensinkronkan pernapasan sekaligus sebagai penghormatan kepada Dewa Matahari. Nah, untuk soal yang ketiga, jelaskan pemahaman Anda tentang pranayama dalam praktek yoga. Pranayama adalah teknik pengaturan napas dalam praktek yoga sekaligus mengatur aliran energi dalam tubuh. Baik, yang pertama ada Brahmasanas, yaitu sikap salam. Terus yang kedua ada Hastawasanas, di mana tangan kita itu berada di atas. Terus yang ketiga ada pada Sawasanas seperti ini. Terus yang keempat Sakasanas. Kaki kanan itu posisinya ke belakang seperti ini, dan tangan berada sejajar di kaki kiri. Nah, seperti ini. Mungkin tidak kelihatan dari kameranya. Terus yang kelima ada Dandasanas, di mana Dandasanas ini posisi plank seperti ini. Posisi plank seperti ini, dada dicondongkan ke depan dan pinggul mendorong ke depan. Terus yang keenam ada Astangasanas, mana Astangasanas ini posisinya itu dada, lutut dan dagu itu berada di lantai seperti ini. Berada di lantai dia seperti ini. Terus yang kedelapan Brahmasanas, sikap gunung. Dimana sikap gunung ini itu kaki kanan kita itu naik ke atas seperti ini. Nah, ini sikap gunung. Terus yang ke-9 ada Asawangasanas, kaki kiri itu ke depan. Terus pada Hasanas itu posisi kaki sudah berada di depan dua-duanya seperti ini, dan posisinya itu membungkuk seperti ini. Membungkuk seperti ini. Setelah itu ada Hastausanas, posisi kaki sudah seperti ini.
Hastausanas. Hastausanas, posisi kita itu sudah berdiri. Sudah berdiri dan mengangkat tangan. Lalu kembali ke Brahmasanas atau posisi salam. Baik, kita lanjut untuk hasanas berdiri. Yang pertama ada Tauranasanas, di mana sikap Tauranasanas itu seperti ini. Kaki melebar seperti ini. Seperti ini. Terus yang kedua ada Vrikasanas, mana posisinya itu seperti ini, tapi kaki lebih terlentang. Posisi badan seperti ini, tapi kaki lebih terlentang ya, seperti ini. Terus untuk yang ketiga ada Trikramasanas. Trikramasanas itu ada seperti ini. Badan lebih bungkuk seperti ini. Terus yang keempat ada Pira Pandara, di mana sikapnya seperti ini, seperti ini, lutut sejajar dengan kaki. Terus yang kelima ada Petakranasanas, di mana posisinya itu seperti ini, posisinya. Terus yang keenam ada Ardha Cakrasanas, posisinya seperti ini. Nah, itu untuk hasanas berdiri. Baik, untuk yang ketiga itu ada asanas tidur. Yang pertama ada Bhujanggasanas, pose kobra. Pose kobra itu seperti ini. Seperti ini. Bahu kita harus sejajar dan ditarik ke belakang, pinggul didorong ke depan dan kepala ditarik ke belakang. Seperti ini pose kobra, Bhujanggasanas. Nah, untuk yang kedua ada Salabhasanas, yaitu pose belalang. Pose ini sangat sulit untuk dilakukan ya. Seperti ini. Seperti ini. Kedua tangan ditarik ke belakang beserta kaki harus diangkat. Yang menyatu dengan lantai. Yang menyatu dengan lantai itu perut. Semuanya ditarik ke atas. Tangan, kepala, kaki semuanya ditarik ke atas. Nah, itu Salabhasanas, pose belalang. Terus yang terakhir ada Sapasanas, pose mayat. Nah, pose mayat ini sangat mudah dilakukan, bukan mudah sih, karena mungkin ini yang bisa saya lakukan, yaitu pose tidur dengan kedua tangan itu posisi terlentang seperti ini. Posisi terlentang, pernapasan harus diatur dan pejamkan mata. Nah, pose ini biasanya dilakukan pada akhir dari pelaksanaan yoga. Baik, mungkin segitu saja beberapa gerakan-gerakan yoga yang bisa saya praktekkan. Lebih pasti kurang sih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah gerakan atau ada salah kata dalam pelaksanaan pembuatan video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini yang bisa
Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Bagaimana pandangan Anda tentang integritas antara tubuh, pikiran, dan kesadaran? Yang pertama ada tubuh. Tubuh adalah wadah dari pikiran, dan pikiran adalah jembatan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Integritas terjadi karena latihan asanas